wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya Allah an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, buat teman-teman Saintek 2, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah baik, Kak. Luar biasa, ya. Allahu Akbar. Masya Allah, Kang Wildan. Saya sudah pernah ke teman-teman ya? Sebelumnya ya? Saintek 2. Pernah, Kak. Pernah ya? Pembahasan apa? TO. Oh, TO juga ya? Baik, Alhamdulillah. Berarti bahasa Indonesia dengan saya, bahasa Indonesia sudah kali kedua dengan saya. Kalau dengan yang lainnya ada beberapa kali. Pernah juga, Kak. Dengan siapa? Dengan Kak Wulan. Kak Wulan aja. Ya, gitu ya. Terus ada satu lagi namanya. Teh Meme. Ya, Kak Mei. Oh, ya, siap. Alhamdulillah. Berarti di luar saya berarti ada 3 kali ya pertemuan ya? Bahasa Indonesia 1 dan bahasa Indonesia 2 gitu ya. Iya. Suara saya dia nggak terdengar jelas ya, Teh? Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Pertama kita mengucapkan puja dan syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini. Kedua, kita juga mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad ya, maka salah satunya akan dipermudah urusannya, diampuni juga segala dosanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, sedikit peregangan ya kita sebelum kita belajar pada malam hari ini. Ada 20 soal untuk pertemuan kita kali ini yang insya Allah akan di-fullkan sampai jam 10 nanti. Jika habis soal tapi pembahasan masih ada waktu, nanti kita bisa berakhir ya? Atau lanjut ke diskusi biasa? Halo? Monitor? Ya, kita bahas soal dulu. Di sini saya pengen teman-teman juga aktif. Suara saya cukup jelas? Apakah harus seperti ini atau cukup seperti ini aja? Jelas, Kak. Begini jelas ya? Baik, sebentar. Nah, di sini ada bunyi piring. Saya jadi lapar kembali. Nggak apa-apa ya. Yang penting bisa fokus memperhatikan ya. Alhamdulillah saya tadi juga sudah selesai makan malam. Boleh bantu di sini ada Kang Wildan. Siap. Jawabannya, Kak? Ya. Kalau jawabannya yang A kalau salah, masih ingat nih. Masih hangat lah. Oke, kalau jawabannya. Ini langsung jawaban atau kita baca soal nih? Baca soal dulu deh ya. Soal. Iya, boleh baca soal dulu nih. Langsung ke topik. Topik berarti trik untuk topik gimana? Masih ingat? Cari, ayo. Pertama, cari gagasan. Ya, untuk menentukan topik ya, maka berbeda dengan mencari ide pokok. Nah, berarti topik ini ya, teman-teman ya, topik ini ya lebih umum daripada ide pokok, gitu. Jadi topik lebih umum daripada ide pokok. Berarti kalau misalkan cari topik, berarti ada ide pokok, ada apa lagi ya? Paragraf pokok, paragraf penjelas. Gitu. Ya, untuk topik ini ya secara keseluruhan topik itu adalah hal yang dibahas
ya, hal yang dibicarakan terkait dengan isi itu secara umum. Berarti kalau misalkan topik itu dia membahas satu paragraf, apakah bisa disebut dengan topik? Padahal ini ada berapa paragraf nih? Misal. Tidak disebut. Kenapa tidak? Karena topik itu harus mewakili seluruh teks, kan? Isi teks. Nah, betul. Jadi topik harus mewakili seluruh teks, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang saya sebutkan tadi dia mewakili isi satu paragraf, maka disebut dengan apa dia kira-kira? Ide pokok, Kak. Ide pokok, ya. Jadi kalau misalkan, nah yang bertemu itu adalah sebuah paragraf yang diminta, apa yang dibahas dalam sebuah paragraf biasanya itu adalah ide pokok. Nama lainnya? Kalimat utama. Kalut, apalagi? Alias kalimat utama. Apalagi? Gagasan utama. Bagus. Gagasan utama apalagi? Pokok pikiran. Pokok pikiran. Terpintar ya, kelas ini ya. Bisa disebut kalimat inti, Kak? Wah, betul. Kalimat inti. Jadi kalimat inti dari sebuah paragraf itu apa? Gitu. Ya, jadi dia begitu ya. Ide pokok atau disebut dengan kalimat utama ya, atau kalimat inti ya, nah, atau gagasan pokok. Nah itu sama teman-teman ya, bentuknya seperti itu. Nah, tapi kalau itu ide pokok berarti kan dalam sebuah paragraf. Nah, tapi kalau topik kita membahas tentang semua ide pokok yang ada di paragraf. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Ya, saya dipahami di sini dulu. Sekarang mari kita baca. Jadi karena memang ini panjang teman-teman ya, kita gantian aja bacanya. Boleh ya? Oke, silakan Kang Fahri Rizky. Ini ada nih. Kang Fahri Rizky. Monitor Kang Fahri. Oh, Kak, suaranya kecil. Oke, bagaimana? Ya, Kak, hadir Kak Fahri. Oke, siap. Alhamdulillah. Silakan. Maaf Kak, suaranya tadi kecil nggak kedengeran jadinya. Oh, suara saya kekecilan. Nah, seperti ini bagaimana? Ya. Cukup? Ya Kak, sudah cukup terdengar lumayan. Saya harus nempelin mikrofon di ini ya. Seperti ini cukup? Halo? Cukup Kak. Ya. Oke. Ya, silakan Kang Fahri Rizky, kita gantian baca dengan teman-teman lain. Baca paragraf pertama Kak. Semuanya. Ya, ada aja dulu ya. Silakan. Hancur hati Huang Yu ketika akhir tahun lalu kucing jenis British Shorthair bernama Garlic miliknya mati di usia 2,5 tahun. Dia pun mengambil keputusan untuk membuat cloning kucingnya. Huang Yu pun meminta Cue Sonigene, sebuah perusahaan cloning hewan yang berada di Beijing, Cina. Perusahaan ini sudah mengkloning lebih dari 40 anjing peliharaan, termasuk anak anjing polisi pertama di dunia. Untuk mewujudkan keinginan Huang Yu, perusahaan Cue Sinogene menggunakan teknik cloning sel somatik. Ini merupakan teknologi tergolong baru dan merupakan tantangan sendiri untuk mengkloning kucing. Karakteristik reproduksi dan fisiologis kucing berbeda dengan kebanyakan hewan. Kucing bukanlah hewan yang mengalami ovulasi spontan. Mereka adalah satu dari sedikit hewan yang merangsang ovulasi, ungkap dokter hewan Si Ginseng, seperti dilansir IFL Science Jumat 6/9/2019. Siklus reproduksi kucing istimewa dan teknik pengkloningan hewan ini cukup sulit. Operasi ini rumit dan kami berhasil melakukannya. Ini menandai langkah besar Cina dalam bidang pengkloningan. Imbuh dia. Setelah hampir 1 tahun para ilmuwan melakukan pengujian, akhirnya mereka bisa mentransfer embrio ke kucing pengganti yang tengah mengandung selama 66 hari. Garlic 2.0 akhirnya lahir pada 21 Juli 2019.
lewat kelahiran normal dan genetik seluruhnya. Lanjut. Berasal dari sel somatik dan garlic yang sudah mati. Para ahli berkata mereka telah mengamati garlic baru selama hampir sebulan dan melaporkan garlic dalam kondisi fisik yang baik dan tak berbeda dengan anak kucing lain secara alami. AFP melaporkan Hyang Yu harus menggelontorkan lebih dari 491 miliar untuk bisa mendapatkan garlic kembali. Namun, bagi Yu, hal itu pantas untuk mengembalikan hidup garlic. Saya akan tetap memanggilnya garlic karena selalu merasa tetap manggilnya garlic karena saya selalu merasa anak kucing cloning ini adalah kelanjutan dari hidup garlic, ucap Wang Yu dalam sebuah wawancara dengan Cue Sinogene. Oke. Isador dari Kompas gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang topik, maka di sini apakah benar-benar ini adalah sebuah jawaban yang benar dari pemikiran teman-teman sewaktu TO kemarin gitu ya. Mari kita cek. Kalau jawaban Kang ini apa kemarin? Kang Rizky, Fahri Rizky. Masih ingat? Halo? Yang A kalau nggak salah Kak, saya jawab itu mah. Ya. Di sini ya topik ini adalah hal yang paling membahas tentang semua paragraf. Kalau kita lihat ya, A, Wang Yu kehilangan garlic kucing kesayangannya. Kalau misalkan hanya membahas tentang Wang Yu kehilangan garlic kucing, maka bisa kita lihat di sininya. Nah, hancur hati Wang Yu ketika akhir tahun. Nah, ini memang cerita tentang kehilangan ya. Tapi di paragraf berikutnya ya, di sini ada 2 paragraf ya. Nah, karakteristik atau psikologis kucing. Nah, ini bercerita tentang apa? Tentang cloning begitu. Nah, sementara di sini ya, ini dia pun mengambil keputusan untuk membuat cloning kucing Wang Yu. Masih jelas suara saya? Masih kecil ya. Coba saya buka dulu ya. Halo, tes. Kalau seperti ini jelas? Jelas, Kang. Oh, pakai headset kecil ya? Ke saya mah jelas gitu maksudnya. Kalau tadi pakai headset kecil? Oke, saya buka headset aja ya. Gimana Kang? Cukup Kang Febri suaranya? Cukup Kak, cukup. Baik. Nah, ini ya, ini adalah perusahaan itu sudah mengkloning ya. Untuk mewujudkan itu perusahaan menggunakan teknik kloning seperti ini merupakan teknologi tergolong baru dan merupakan operasi untuk mengkloning kucing. Nah, di sini sudah masuk ke dalam teknologi cloning ya, teman-teman ya. Jadi dia hilang anak kucing ya pada 2,5 tahun usianya. Tapi dia langsung di paragraf ini ada isi tentang cloning gitu ya. Nah, kemudian di sini ya kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, maka apakah ini apakah ini merupakan kalutnya dari sebuah paragraf ini teman-teman? Ini atau yang di akhir? Nah, di sini. Dari kalutnya? Halo? Bagaimana? Ada yang berpendapat? Gimana Kak tadi Kak? Nah, kalau kita berbicara tentang kalut atau kalimat utama atau ide pokok, kalau misalkan dia di awal disebut dengan deduktif. Kalau ini disebut dengan induktif. Kemudian ya. Nah, tapi kita melihat paragraf ini menurut teman-teman apakah dia di awal ini atau yang di sini? Di awal Kak. Kenapa di awal? Karena di kalimat keduanya ada kata dia atau kata rujukan gitu. Sehingga gitu? itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kalau di akhir?
Kenapa tidak? Ini merupakan, nah, jadi ini penarikan kesimpulan ya teman-teman. Ini merupakan teknologi yang tergolong baru dan merupakan tantangan tersendiri untuk mengkloning kucing. Arti dia masih, ya kalau menurut saya sih ya teman-teman ya, di sini ada dua ide pokok ya. Nah, karena pertama tentang cloning, kedua tentang meninggalnya kucing Wagyu. Ini berhasil teman-teman ya, pengkloningannya berhasil gitu ya. Satu, kita ambil kesimpulan ya tentang matinya kucing Wagyu dan akan dikloning. Kedua ya, ada tantangan dan keberhasilan menghadapi tantangan untuk mengkloning kucing Wagyu. Ya. Dan kesimpulannya di sini ya, dia mengutip tentang Wagyu-nya. Jadi berapa biaya yang digelontorkan ya, intinya di sini masih berhasil gitu. Nah, kita coba lihat. Nah, Wagyu kehilangan kartu kucing kesayangannya. Apakah benar isi seluruh teks itu hanya membahas tentang kehilangan kucing Wagyu? Tidak. Menurut teman? Tidak, begitu ya. Berhasilnya pengkloningan kucing yang telah meninggal? Tidak. Di paragraf 1 nggak ngejelasin itu dulu. Di paragraf 1, oke, tidak ya. Siklus reproduksi kucing? Tidak. Ini tidak ada di paragraf 1 juga. Kucing telah meninggal dapat hidup kembali? Tapi tidak berbicara tentang cloning. Ya. Pembuatan cloning hewan peliharaan di Cina? Iya. Iya, pembuatan hewan cloning. Tapi tidak berbicara tentang Kucing. Si Wagyu. ya, tentang kucing. Ya, maka kita akan cek ya yang paling dekat ya, begitu. Maka di sini adalah pengkloningan kucing yang telah meninggal. Jadi berhasil ya. Jadi karena tadi di paragraf awal itu dia tentang keinginan Wagyu mengkloning kucing ya, dan kedua keberhasilannya, maka topiknya adalah keberhasilnya pengkloningan kucing yang telah meninggal. Gitu. Kira-kira bisa dimengerti teman-teman? Atau ada yang kurang sepakat? Boleh. Bisa. Ya. Kita lanjut ke nomor 2. Gitu ya. Nah, ini paragrafnya apa masuk jenisnya? Nah, kalau merujuk kepada teori induktif dan deduktif tadi, maka dia tergolong deduktif karena berada di awal. Awalnya memang menceritakan tentang Wagyu ya, gitu ya. Ini teman-teman, soal seperti ini ya, begitu ya, kita meyakini bahwasanya ada dua jenis ide pokok. Yang pertama adalah deduktif ya, yang ini, dan yang kedua adalah induktif. Nah, kalau deskriptif bagaimana dong, Kak? Halo? Gimana, Kak? Kalau deskriptif itu apa? Deskriptif itu menjelaskan, deskripsikan. Penjelasan. Nah, kalau deskriptif itu adalah menggambarkan ya. Gambarkan dan atau menjelaskan secara spesifik. Rinci. Ya, rinci atau spesifik, dan spesifik aja. Nah, kalau campuran ya berarti campuran keduanya dong. Ya, campuran kedua. Tapi rata-rata jarang sih ada soal yang ini campuran begitu ya. Menjadi sulit dimengerti ya terkait dengan campuran.
biasanya memang ide pokoknya ada di awal, kemudian ada kesimpulan juga di akhir. Begitu biasanya. Kemudian untuk yang naratif, apa yang disebut dengan naratif? Cerita. Nah, dia berdasarkan kronologi gitu atau cerita. Jadi Ya, kronologi. Jadi ada urutan waktu. Kak, urutan waktu? Urutan waktu itu bukannya ada yang berurutan, ada yang bolak-balik? Iya, itulah urutan waktunya. Gitu ya. Nah, baik teman-teman, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kata cloning sepadan dengan kata. Pengklonan. A. Nah, untuk ini teman-teman, kita bisa pastikan jawabannya menggunakan apa? KBBI. KBBI berapa? KBBI 5. Nah, betul sekali. Jadi yang digunakan adalah KBBI 5. Berasal dari kata cloning. Maka coba buka HP-nya. Cek apa arti cloning. Pengklonaan. Pengklonaan. Cak. Berarti ada garis biru cak itu apa disebut dengan cak? Cakapan. Cakapan. Bagus. Jadi pengklonaan. Mari kita cari pengklonaan. Ya. Pengklonaan. Nah, proses cara pembuatan mengklonakan. Mengklonakan ini ya menggunakan apa namanya? Melakukan klona ya. Klonakan. Coba. Klona. Nah, jadi teman-teman kita ketemu nih bahasa aslinya, kata dasarnya klona ya teman-teman ya. Ada jelas kira-kira gambar saya? Ini? Nah, coba cari kata klona. Itu artinya apa? Ada yang buka nggak KBBI? Klona. Artinya adalah kumpulan sel turunan dari sel hidup yang tunggal dengan reproduksi aseksual. Berarti tanpa seksual. Gitu. Dulu sempat heboh ya manusia mau di-cloning. Nah, itu antara teori atau fakta atau mitos. Gitu. Oh ya, begitu ya. Nah, kalau misalkan Kang Fahri di cloning, nanti kan ada 2 Kang Fahri ya. Nanti kalau udah meninggal, misalnya kita semua ada cloningannya, maka yang cloning itu sebagai apa sahnya? Apakah memang sebagai diri kita? Nah, lagi pula saya kurang yakin kalau misalkan untuk manusia bisa di-cloning. Gitu ya. Apalagi menciptakan manusia melalui cloning. Kalau di film-film science fiction, mungkin teman-teman pernah nonton lah ya. Ada tentang pengklonan begitu ya. Kalau kembaran beda lagi ya, kemiripan, pengklonan. Maka jawabannya di sini adalah apa? Yang A. Ya, pengklonaan. Kemudian menurut makna leksikal, kata cloning merupakan istilah apa? Khusus. Ayo. Khusus. Kenapa khusus? Karena menjelaskan. Karena nggak digunakan untuk semua istilah gitu. Digunakan dalam bidang tertentu. Nah, betul. Jadi kalau khusus ya, misalnya di sini nih, gedung DPR ruang 3, itu khusus untuk anggota DPR yang rapat di sana untuk komisi 3. Maka kalau komisi 2 boleh nggak masuk situ untuk rapat? Nggak boleh, karena itu khusus untuk komisi 3 misalnya. Jadi komisi 2 juga punya ruang rapat, misalnya begitu. Maka itulah yang disebut dengan khususan, gitu ya. Tidak semua orang bisa menggunakannya, begitu. Kalau umum, ya berarti ada ruang rapat umum, ruang meja sidang umum, ruang terbuka ada, yang ada gambar Pancasila besar itu ya. Kalian masih ingat? Pernah lihat tidak? Pernah lihat tidak gedung ruang sidang DPR? Tidak. Belum pernah menyaksikan rapat sidang di DPR? Secara langsung maksudnya. Oh, ya, saya juga secara langsung belum ya, teman-teman. Ya, jadi yang unik itu di DPR itu ada tombol mematikan, mute gitu ya, tombol mute aspirasi. Nah, itu unik menurut saya. Yang juga viral kemarin itu deh, ada yang tahu tidak? Halo? Kurang update.
Oh, kurang update. Tahu Kak. Ada yang tahu tidak? Tahu. Tahu Kak. Iya, Dewi Dia kayaknya ini update berita ya. Baik ya, begitulah teman-teman ya. Jadi itu terkait dengan kata khusus dan kata umum. Nah, kalau gitu kata khusus, kata umum yang mudah kita pahami apa contohnya? Contoh ya, teman-teman di sini ada kata pakaian. Maka kata khususnya apa? Kata Seragam. khusus, seragam, lagi. Pakaian itu ada baju, ada celana ya, begitu. Untuk kata khususnya. Meja. Atau mungkin ya kemeja ya boleh. Ataupun jenis pakaian mah itu pakaian, gitu. Nah itulah kira-kira ya. Next nih kita lanjut. Nomor 5, bantu dong baca. Kamu mau nanya yang tadi? Oke, silakan. Oh, asli nyata itu sama? Asli nyata adakah perbedaannya? Asli. Yes. Oh, udah. Asli dong. Nyata loh. Mungkin di kalimatnya ya, kalau penggunaan kalimatnya. Coba saya kasih contoh. Kang Wildan itu asli. Asli nggak? Asli. Nyata nggak? Nyata. Nyata. Kalau sekarang nyata ada nyata dia ada. Ayo. Nah, mari kita coba lihat KBBI. Yang disebut dengan asli itu adalah ya tidak ada campuran. Gitu ya. Kalau madu itu asli atau nyata? Cocoknya. Asli. Tergantung. Madu Tergantung. asli. Dia nyata ada madu, tapi asli non campuran belum tentu. Ya gitu. Ya, murni. Kan contohnya di sini ada Teresti itu asli atau nyata anak orang tuanya? Hah? Asli. Asli anak orang tuanya. Nyata juga ya. Nah, gitu. Tapi untuk pencocokan di kalimat dia punya makna tersendiri, gitu teman-teman. Kemudian bukan peranakan, bukan salinan fotokopi. Lah, buku ini ada buku ya fotokopi misalnya nih. Asli bukunya. Tapi bukunya asli tapi ada bajakannya misalnya gitu. Dia asli buku ya, tapi bukan buku asli yang diterbitkan oleh penerbit gitu, yang diterbitkan oleh misalnya fotokopi panjang. Gitu. Kalau nyata ya baik-baik tidak diragukan asal-usulnya. Jadi misalnya saya orang Minangkabau. Saya asli nyata orang Minang atau asli orang Minang? Asli. Nah, kalau nyata itu keberadaannya ada, bisa dibuktikan kebenarannya. Gitu. Mungkin dia asli atau palsu. Pelawak nih, contohnya si Parto, ada yang mirip Ariel, misalnya mirip Parto. Enggak ya, dulu si Parto yang mirip Ariel katanya gitu kan. Dulu ya teman-teman ya. Karena si Parto itu sempat berjaya ala Ariel gitu. Nah juga sekarang kan Pilendono Warkop DKI juga ada kan yang asli dan yang ininya generasinya. Oke teman-teman, bagus pertanyaannya Kang Wildan tadi ya. Next kita lanjut. Nomor 5, boleh dong dibantu sama Teh Resti. Apakah peran Cusunogen berdasarkan paragraf di atas? A. Membantu dalam pengobatan kucing garlic. B. Perusahaan yang bergerak di bidang hewan peliharaan. C. Perusahaan yang sudah mengkloning lebih dari 40 anjing peliharaan. D. Menyediakan peralatan bagi hewan peliharaan. E. Menghidupkan kembali kucing yang sudah meninggal. Maka jawabannya menurut Teh Resti salah nggak masalah ya, cuma kita di sini belajar. A, B, C, D. Jawabannya adalah C ya.
perusahaan yang sudah mengcloning lebih dari 40 anjing peliharaan. Gitu ya. Kenapa? Mari kita coba cek bukunya. Ada di teks. Ya, bagaimana? Ya, ada di dalam teks. Ada dalam teks. Mau kita bahas atau next? Lanjut? Lanjut aja, Kak. Lanjut. Nomor 6. Nih. Boleh dong Kang Wildan baca. Bagaimanakah karakteristik reproduksi kucing? Oh, ini tadi. Siklus reproduksi kucing istimewa C. Ya, nomor 6. Ini sesuai dengan teksnya. Gitu ya. Berarti kalau sesuai dengan teks disebut dengan tekstual atau Tersurat. tersurat. Kalau tersirat, ada tidak dalam teks? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kadang yang disebut dengan tersurat itu dia ada dalam teks tapi bunyinya agak sedikit beda. Subjek dirubah jadi objek, gitu ya, biasanya seperti itu. Predikatnya pasif jadi aktif, aktif jadi pasif, gitu. Baik teman-teman, next kita lanjut nomor 7 sampai dengan 13. Gitu. Maka kita baca dulu nih. Tuh, ada kan seperti ini. Maka untuk seperti ini ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Ya, Kak. Kemarin ini 7, tapi yang di ini yang mana ya, Kak? Kalimatnya, Kak. Iya. Mari kita coba cek. Oh, tidak ada ya. Mungkin maksudnya di sini ya, 1 kali ya. Harusnya ini 7 nih. Gitu. Betul tidak? Atau salah yang saya yang salah? Iya, benar. Baik, coba kita nih ganti nih. Oh, atau kata yang bercetak tebal kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 7, 8. Nih ya, cetak tebal. 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Mungkin nomor 12 nya beda kali ya. Beda ini kali ya. Oh iya, benar. Baik. Mari kita coba cek. Ini kan kata menyempitnya. Nah, ini kata menyempit mana ya? Di sini ya, mempersempit ya. Ya, maksudnya itu ya. Iya, oke. Ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Alhamdulillah teman-teman itu rupanya punya pengkondisian yang hebat ya terhadap soal seperti ini gitu ya. Memang saya ada soal juga seperti ini kemarin untuk soal kata dan kalimatnya materi 1 dan materi 2 yang saya bikin. Lanjut ya. Jadi kita coba baca aja langsung ke sini ya teman-teman ya kalimatnya. Boleh dong dibantu baca oleh Fitri Cahya. Halo, ada? Ini saya izin ya, saya boleh nyebut nama teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada yang inisiatif, saya akan nyebut nama ya. Boleh ya? Halo? Ya, apakah yang disuruh baca, Kak? Oke, boleh deh, Kang Febri. Dari nomor 2 itu ya? Iya. Otot yang tegang dan kaku tersebut otomatis mempersempit saluran napas, sehingga akhirnya menyebabkan serangan asma. Kita coba lihat di sini. Mempersempit, menyempit, apakah ada perbaikan? Dari menyempit? Mempersempit. Nah, maka di sini jawabannya adalah mempersempit. Kata menyempit merupakan penggunaan diksi yang tidak tepat. Harusnya mempersempit. Begitu. Jadi ada menyempit itu sangat tidak ada mungkin kali ya. Mempersempit mungkin ya, begitu ya. Nah, jadi di sini juga sebenarnya sudah benar ya. Kayaknya soalnya kurang tepat ya, bukan salah. Berarti ya. saya kemarin salah ya, Kak? Soalnya memperhatikan teks, makanya jawabannya tidak perlu diperbaiki. Nah, ya nanti teman-teman evaluasi ke penulis di kepenelitian nanti ya, penulis soal TO ini ya. Jadi seperti itu. Bagus. Jadi di sini kalau saya mah juga melihat di sini ya menyempit. Nah, kalau menyempit kalau lihat di sini kata
K-nya itu adalah mempersempit. Nah, kalau misalnya mempersempit berarti ada kata mempersempit nih. Ya udah berarti mempersempit gitu. Kayaknya buat tes ketelitian kita deh kayaknya. Mengetes ketelitian dan kesabaran teman-teman juga ya. Isnudon aja Isnudon. Next kita memor apa nih? Lanjut ya. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Nomor 3. Oh, ada konjungsi yang rumpang nih teman-teman. Tuh, sini nih. 3 nih. Sok, boleh dong dibantu. Bantu. Siapa nih mau bantu nih? Baca. Boleh. Boleh, silakan. Gejala dari serangan asma yang biasanya dialami oleh orang yang tertawa terlalu kencang adalah batuk, titik-titik, napas mengeluarkan bunyi, kesulitan bernapas, titik-titik, sesak di dada. Katanya agak hancur. Apa itu mengi? Mengi apa kira-kira? Mari kita cek. Mengi. Apa? Jawabannya mana? Kondisi yang tepat nih. Mengi. Nah, tidak ada. Menginya di sini. Adalah batuk. Batuk. Mengi itu Dan mungkin gitu itu ya. Kak, yang kalau nafasnya mengeluarkan bunyi gitu. Ini Juga dan ya. Atau dan. Atau dan. atau sama dan. Oh, iya. Atau dan. Atau ya, mari kita coba lihat ya. Di sini kita coba kita Atau baca ya. Gejala dalam serangan biasanya dialami oleh orang yang tertawa terlalu kencang adalah batuk atau nafas mengeluarkan bunyi, kesulitan bernafas, disesak di dada. Siapa di sini yang pernah sakit asma nih? Pengalaman nih. Dan atau kenapa atau Teh Filandra? Kan mengi itu kayak istilah gitu, terus jadi disebut mengi, terus atau nafas mengeluarkan bunyi gitu. Mengi itu apa? Mengi itu suara yang pas nafas deh. Bengek maksudnya. Nah, saya juga baru cek ke PBI, ini yang mengi itu adalah penyakit sesak napas. Oh, baru tahu nih. Ya, penyakit bengek. Ya. Nah, bagus ya, hebat kali Teh Filandra ya. Nah, mengi itu ya, jadi koma ya. Di sini ada atau adalah batuk, mengi atau nafas mengeluarkan atau nafas mengeluarkan bunyi. Oke. Ya mungkin ini istilah dari mengi itu adalah nafas mengeluarkan bunyi. Begitu kali ya? Iya, Kak. Ya Kak. Oh iya, baik. Atur nuhun Teh Filandra. Nah, jadi begitu ya, nafas mengeluarkan bunyi, kesulitan bernafas, koma, dan sesak di dada atau. Dan. Harusnya dan ya, karena ini terakhir ya. Iya. Harusnya dan, maka jawabannya adalah atau dan gitu ya. Jadi kan ini menjelaskan tentang gejala ya. Nah, di kunci jawaban itu jawabannya A, tapi saya tidak sepakat. Begitu ya. Nah, kalau menurut saya ini, kalau misalkan memang dia apa namanya ya, dia mau menggunakan sama dengan ini, maka harusnya tidak pakai koma, tapi ini pakai koma, teman-teman. Iya, Ya kan? Itu ya, maka ini dan atau dan. Maka jawabannya adalah D. Ya. Jawaban yang tepat adalah D. Gitu. Wow. Ini adalah permainan conjunction. Nah, jadi ya. Seru nggak teman-teman? Memahami ini. Seru nggak? Seru ya. Teman-teman, ini kalau di persidangan dan atau ini teman-teman bisa, kalau di DPR atau misalkan teman-teman nanti jadi aktivis di kampus ya, ini bisa sampai balik-balik meja loh teman-teman. Dia ada 2 jenis ya. Ya ada 3. Nah. Dan
ada atau, ada dan atau. Wow. Dan berarti dia pilihan. Pilihan artinya ya. Kita bawa ke sini aja dikit ya. Tuh. Dan itu artinya sama dengan pilihan. Maaf. Dan itu gabungan. Maaf ya. Tapi kalau atau? Pilihan. Kalau atau bagaimana? Pilihan. Nah, kalau dan atau? Kalau dan atau? Gabungan. Boleh gabungan. Boleh pilihan. Gitu. Boleh gabungan. Dan boleh pilihan. Misal nih ya, Kak Jeffrey makan nasi padang dan lauk dan es krim misalnya gitu ya. Nah, jadi Kak Jeffrey makan nasi padang dan es krim. Kak Jeffrey makan nasi padang atau minum es krim misalnya gitu ya. Berarti milih. Nah, kalau bilangnya kayak gini, Kak Jeffrey makan nasi padang dan atau es krim. Berarti Kak Jeffrey boleh dua-duanya. Boleh pilih salah satu. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa? Halo? Insya Allah bisa. Ini agak rumit ya, tapi di sidang saya pernah heboh nih. Karena saya pernah dulu organisasi kemahasiswaan. Nanti teman-teman akan menemukan hal seperti ini nanti. Saya yakin kalau teman-teman menyimak dengan serius sekarang, insya Allah akan bertemu nanti. Lanjut ya. Maka nomor 9. Ini mengakibatkan. Jadi ada pilihan nih. Coba dong dibacakan pilihannya dong, Kang Wildan. Pilihannya ya, Kak. Iya. Mengakibatkan. Apa, maksudnya apa? Pilihannya Boleh doang, Kak? kita lihat. Iya, dibaca aja dulu optionalnya. A. Tidak perlu diperbaiki. B. Disebabkan. C. Menyebabkan. D. Diakibatkan. E. Sebab itu. Sebab itu. Oke, maka kita coba cek lagi tesnya. Nomor 9 itu Bawah. ya. Nah, maka kita coba baca nih, Kang Dan. Oke. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tertawa juga dapat mengakibatkan Anda mengalami serangan asma yang cukup serius. Maka jawaban yang tepat adalah menyebabkan. Ya, kenapa tidak mengakibatkan? Apa? Kurang enak aja gitu kalau dibaca. Nah, kata mengakibatkan merupakan penggunaan diksi yang tidak tepat. Gitu ya? Nah, iya benar. Kita coba lihat ya, mengakibatkan di KBBI. Mengakibatkan ya, mengakibatkan itu adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa keadaan tertentu, gitu ya. Nah, mengakibatkan atau menyebabkan peristiwa keadaan tertentu. Nah, di sini tadi ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tertawa juga dapat menyebabkan Anda mengalami atau mengakibatkan. Ya. Jadi mendatangkan akibat ya, kenaikan harga bensin mengakibatkan atau menyebabkan. Nah, ini adalah lebih kepada sebab akibat, ya. Nah, kalau misalkannya penyebab ya, harusnya ini begini ya teman-teman ya. Kalau saya secara pribadi ya menilai ya, antara kata mengakibatkan dengan menyebabkan begitu ya. Kalau di jawaban memang ya harusnya menyebabkan gitu ya. Nah, jadi kalau menyebabkan ya tidak menutup kemungkinan bahwa tertawa juga dapat. Jadi yang menyebabkan serangan asma itu apa? Adalah tertawa. Gitu. Jadi
Penyebabnya tertawa. Akibatnya apa? Ya, begitu. Atau serangan asma, begitu. Bisa dipahami kira-kira terkait ini? Insya Allah. Lanjut. Ya. Ini ada keras-keras nih, nomor 10. Nah, coba kita baca nih. Ayo, siapa yang bisa bantu? Baca. Dilandra. Oke dong, Sandra. Biasa. Jika Anda memiliki kebiasaan tertawa keras-keras yang sering menyebabkan Anda mengalami serangan asma secara mendadak, cobalah untuk berkonsultasi kepada dokter untuk menemukan jalan keluarnya. Nah, maka keras-keras itu diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki? Yang terbahak-bahak bukan ya? Ya, jadi tertawa itu dia terbahak-bahak. Mungkin kalau tertawa keras boleh, ya, atau banyak tertawa keras. Ya, tapi ini tertawa terbahak-bahak, gitu ya, sesuai dengan konteks. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah B, gitu ya, terbahak-bahak. Bagus. Lanjut, Andra, nomor 11 nih. Berkonsultasi. A. Tidak perlu diperbaiki. B. Konsultasi. C. Konsultansi. D. Konsultan. E. Mengonsultasikan. Oke, kita lihat. Jawabannya apa? Coba baca kalimatnya dulu. Dari sini dulu. Jika Anda memiliki kebiasaan tertawa keras-keras yang sering menyebabkan Anda mengalami serangan asma secara mendadak, cobalah untuk berkonsultasi kepada dokter untuk menemukan jalan keluarnya. Jadi perlu perbaikan atau tidak? Perlu kayaknya, Kak. Kenapa perlu? Gantinya dengan apa? Dengan konsultasi. Konsultasi? Ya. Jadi kita coba lihat di sini ya. Kalau kata konsultasi ya di KBBI ya, konsultasi. Nah, itu artinya pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi perlu konsultasi. Coba untuk konsultasi kepada dokter. Kalau berkonsultasi ya, itu artinya apa? Berkonsul. Meminta nasihat. Itu artinya dia bertukar pikiran atau meminta pertimbangan tentang suatu usaha atau gimana, minta nasihat juga. Jadi berasal dari kata konsultasi. Kalau konsultasi dia punya kata turunan berkonsultasi. Jadi sini sebenarnya boleh begitu ya konsultasi, tapi lebih tepat itu berkonsultasi karena melakukan kegiatannya langsung segera. Gitu. Mungkin seperti itu menurut saya ya. Terima kasih. Ya, siap. Baik, lanjut. Nomor 12 nih. Ya, siapa? Siap, lanjut. Ya, Kang Wildan. Risiko, riskan, rasiko. Risiko. Hah? Risiko. Yang A. Ya. Risiko ya. Risiko. Nah, jadi bukan resiko ya. Nah, kebanyakan kita melihat resiko. Nah, kalau teman-teman buka di KBBI, resiko itu bentuk tidak laku dari risiko. Oh, seperti itu ya? Iya, Kak. Sate atau satai? Sate atau satai? Ayo. Gimana, Kak? Kata sate atau sate? Mau pilih mana nih? Sate atau satai? Satai. Satai. Kalau KBBI, Kak, tapi saya sering bilang itu kata sate. Boleh nggak, Kak? Kalau cuma bilang mah boleh. Kebiasaan. Boleh. Iya, kalau ngomong aja biasa boleh, nggak ada masalah. Sholat atau salat? Salat. Salat.
Ya. Oh, ada perubahan terus ya Kak. Biasanya dulu kayak gini nggak bukan kayak gini. Iya gitu teman-teman ya. Pertama ya teman-teman, setiap ada perubahan itu akan dikonsultasikan dengan badan bahasa, dan pembakuan katanya itu dari badan bahasa biasanya. Lalu setiap tahun bahasa Indonesia ada perubahan aja terus nih Kak. Ya gitu teman-teman, bahasa Indonesia ini selalu dia dinamis ya perkembangannya. Gitu. Lalu misalkan ada kesalahan dalam tulisan di koran apa segala macam, ya wajar, mungkin dia tidak tahu ya gitu. Tapi kan kita bisa ngerti, fungsi bahasa kan kita bisa komunikasi, nyampein. Iya, betul. Tapi bagi teman-teman yang sudah belajar, ini wajib dipahami. Gitu. Nomor 13 nih. Boleh dong bantu? Apalagi nih yang belum ngomong dari tadi nih. Itu nggak ada kata rumpangnya, Kak. Ya, bagian rumpang di kalimat 7. Sebab meski tertawa dapat menyebabkan asa, ya tertawa adalah sebuah reaksi dari rasa bahagia yang tidak boleh dikecilkan. Tuh kalau di jawaban di sini itu D. Suaranya. Kata yang melengkapi. Iya, pada bagian rumpang kalimat 7 adalah maknanya D. Yaitu maknanya. Mana ya? Sebab meski tertawa dapat menyebabkan sama. Tertawa adalah ya reaksi dari rasa bahagia tidak baik. Nah, saya juga kurang paham di sini ya terkait soalnya. Ya sudah ya teman-teman, yang penting jawabannya di sini adalah ini bukan saya bikin soalnya gitu ya. Nah, di sini itu jawaban nomor 13 itu D maknanya. Itu paling ya. Oke, next nih kita lanjut dong, lanjut ke soal nomor 14. Wow, ini kalimat yang tulisan tidak sesuai dengan kaidah bahasaan. Boleh dibantu dong teman-teman membaca. Ya nggak ngantuk nih kalau saya aja sendiri misalnya. Sini ada nih, ada Balkis yang belum ada bicara dari tadi. Ada Lahmi. Ada Lahmi? Monitor? Ada Kang. Oh, ada di sini di dalam rumah gitu ya. Lagi menyimak. Boleh dong, silakan. Ya, mana ya tesnya agak muncul? Oh, belum muncul. Tuh. Oh, yang ini. Betul. Beberapa tahun terakhir, vape menjadi alternatif bagi para perokok. Untuk beberapa alasan, vape dianggap lebih menyehatkan. Di bawah, Kak. Oh iya, maaf. Ya. Ke pinggir ya. Nah. Namun, bukti terbaru mengungkapkan vape juga membawa dampak buruk untuk kesehatan paru-paru. Di AS, Amerika Serikat, jumlah pasien yang terserang penyakit paru-paru melambung setelah diselidiki. Hal ini ada kaitannya dengan penggunaan vape. Dilansir Science Jumat itu 6/9/2019, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC mengumumkan adanya 450 kasus penyakit paru-paru parah di 33 negara bagian yang diduga karena vape. Hal itu lebih dari 2 kali lipat jumlah kasus yang diselidiki minggu lalu. Kini harga vape sudah turun. Baik. Jadi kalimat yang tulisannya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan adalah kalimat nomor berapa? Kalimat 2. Kenapa 2? Itu yang dianggap. Kenapa tidak dianggap ya? Oke. Harusnya bagaimana ini untuk yang dianggap? Disatuin. Kenapa disatuin?
Karena itu ada kata itunya apa? Pasif aktif yang gitu ya Kak. Menganggap. Ya, Karena itu fungsinya sebagai imbuhan, bukan sebagai preposisi. ya, bagus ya. Jadi ada kata yang dianggap ya. Sebenarnya gampang ya teman. Ditemu dengan kata tempat, dia jadi Dipisah. bergabung, menyatu. Dipisah maaf. Berpisah ya. Kalau dengan bertemu dengan kata kerja, dia menyatu. Disatukan. Iya. Itu aja prinsipnya ya. Kalau kata kerja, gabung. Kalau kata tempat, pisah, cerai. Kalau 4, kalau 3 gitu ya. Mungkin mereka bisa kawin gitu ya. Karena apa? Karena ini prinsipnya sudah beda. Pertama kata depan, yang kedua adalah himbuhan gitu ya. Kalau yang dipisah itu disebut dengan kata depan atau himbuhan? Kata depan Kata depan. Kalau himbuhan? disatukan. Menyatu. Jadi yang bisa menyatu dengan teteh apa aja? Yang bisa menyatu adalah orang yang benar cocok dengan kita. Yang Allah takdirkan dengan kita. Betul tidak? Betul. Nah, itu ya. Nah, jadi begini ya dianggap adalah menyatu. Oke, dipahami ya. Next nih, kita lanjut nih. Oke, nomor 8 tadi ya. Tambahan Kak. Oh, Jadi ingat kata kame. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu, jadi kita masukkan aja kata me. Kalau misalkan masuk, berarti contohnya gimana? Contohnya? ya me apa? Bener ya? Contohnya tadi kayak yang tadi. Kayak tadi. Ya kan tadi Ya, dianggap ya Kak. Kalau pakai me jadi menganggap. Nah, ya, gitu. menganggap. Oh iya, betul. Kalau di rumah merumah tidak bisa ya. Nah, ya gitu maksudnya. Nah, itu tambahan yang bagus ya dari Kang Wildan ya, Kang Wildan. Gitu. Jadi begitu aja ya, nanti coba ganti preposisinya McD gitu ya. Ya mungkin seperti itu agar teman-teman mudah memahami. Next nih kita lanjut nih nomor apa lagi tadi? Nomor 18 ya. Nah, boleh dong dibantu? Saya Kak Alhamdulillah. Siapa itu? Widya. Oh iya. Oke, silakan. Manakah pernyataan yang tidak tepat mengenai vape berdasarkan paragraf di atas? A. Vape dianggap lebih menyehatkan. B. Vape menjadi alternatif bagi para perokok. C. Vape membawa dampak buruk bagi paru-paru. D. Jumlah pasien yang terserang penyakit paru-paru di Amerika Serikat meningkat. E. Vape membawa dampak positif bagi kesehatan. Baik. Ini benar kan nomor 18 kita nih? Benar kan? 15 sudah ya. Oh, 14, 15-nya belum, maaf. Nanti kalau untuk menandisi yang tidak tepatnya ini dapat pada berapa nih? Kalimat 15, 4 kalimat 4. yang kata melambung. Ya, betul. Kalimat 4. Terakhir. Ya, kalau di sini sih kalimat 3 jawabannya. Beberapa tahun terakhir, vape menjadi alternatif bagi perokok. Untuk beberapa alasan, vape dianggap lebih menyehatkan. Kalimat 3-nya. Namun, bukti terbaru mengungkapkan vape juga membawa dampak buruk untuk kesehatan paru-paru. Kalau kalimat 3 itu terdapat kata mengungkapkan, seharusnya mengungkap beda dikit sih ya. Beda sedikit ya, mengungkap dengan mengungkapkan. Fakta baru mengungkap vape juga membawa dampak buruk. Kalau di nomor 4 kesalahannya di mana tadi? Yang di kata melambung, kalau menurut aku.
melambung, penyakit paru-paru melambung. Di AS jumlah pasien yang terserang penyakit paru-paru melambung. Nah, melambung itu artinya adalah menyerang, memukul pada lambung. Kemudian menyerang daerah sasaran dengan cara bergerak melingkar. Oke, ya itu satu. Dua, artinya naik, melonjak. Penyakit paru-paru naik, melonjak. Menaikkan, melonjakkan, menerbangkan. Memuji-muji. Ini itu benar ya. Melambung itu tepat sih kalau menurut saya. Paru-paru melambung. Ya, jebakan luar biasa ini. Mengungkap artinya dasar dari kata ungkap, membuka, menyingkap ya. Nah, kemudian mengungkap itu adalah menganggarkan mulut untuk menghirup napas ya. Mengungkap, membuka atau mengikat, terbaru membuka. Kalau Kurang, Kak. Kalau mengungkapkan di sini artinya melahirkan perasaan hati, mengungkapkan rasa gitu ya. Dengan perkataan, menunjukkan, membuktikan. Nah, sudah benar ya? Benar, Pak. Iya, menurut saya benar. Karena namun ya bukti terbaru mengungkapkan ya. Tapi Soalnya kan di pertanyaan itu kata diksi ya, Kak? Ya, betul. Ya, karena kalau misalkan yang nomor 3 itu lebih ke kata imbuhan. Tapi kalau nomor yang 4 itu melambungkan, bisa diganti dengan yang kata yang lebih meningkat ya. pas itu. Ya. Meningkat. Iya. Ya, soalnya ya begitu ya. Kalau mengungkapkan itu benar artinya menunjukkan, membuktikan, menyingkap gitu ya. Mengemukakan, menyatakan, melaporkan, menerangkan dengan jelas. Gitu. Oke, teman-teman ya. Saya kasih tahu aja kalau jawabannya itu di kunci jawaban itu C. Tapi kalau saya sepakat dengan jawaban teman-teman nih. Ya, tentang ini gitu ya. Kemudian setelah diselidiki ini benar nggak tidak kira-kira? Benar ya. Diselidiki kan kata kerja ya. Hal ini ada kaitannya dengan penggunaan HP. Nah, gitu. Baik ya. Lanjut ya. Diselidiki atau diteliti, Kak? Bagaimana? Enaknya diselidiki atau diteliti? Oh, diselidiki bisa juga ya, karena ada tim penyelidik namanya. Diselidiki itu tidak ada ya selidiki di sini ya. Diteliti. Iya, itu juga. Bentar. Selidik adanya boleh ya. Selidik, menyelidiki, setelah diselidiki, setelah diperiksa dengan lanjut, setelah menyelidiki, setelah penyelidikan terselidiki. Tidak ada diselidiki. Tidak ada di selidiki ya. Oke, teman-teman. Ya, itu palingan. Ya, ini juga sih ada kecocokan kalau di KBBI-nya gitu ya. Nomor 4-nya gitu. Tapi ini sama-sama nomor 4. Kenapa ini? Salah nomor kayaknya. Kayak faktor kemanusiaan ya teman-temannya. Itu kayaknya nyambung kayaknya, masalahnya nomornya mah berurutan dari 1 sampai 7. Kayaknya itu nyambung 4 sama 4. Oh iya, boleh ya. Hipotesis yang mungkin bisa nanti kita pertimbangkan gitu ya. Kalau bagus.
lebih positif jawabannya. Oke, baiklah teman-teman, next saja ya, kita lanjut ke nomor 15 sudah. Ya, di sini kan mengungkap ya, mengungkapkan. Ya. Oke, kemudian nomor 16 nih, menurut teman-teman. Kalimat tidak efektif berdasarkan tes di atas pada kalimat nomor Kalimat 7. 7. Kenapa 7? Mantap. Apa gak nyambung aja gitu. Dari bisa disebut sebab akibat, dia malah malah ngomongin harga gitu. Asal gak nyambung aja. Gak enak juga gitu. Apalagi di akhir. Kini harga vape sudah turun gitu. Jadi asal gak efektif aja gitu. Iya sih, benar ya. Ini memang tidak ada kecocokan ya teman-teman ya. Ini kenapa tiba-tiba langsung harga vape turun, padahal di sini masih berbicara tentang efek dari vape gitu ya. Ini teman-teman coba kita lihat lagi nomor 3, kalau dikunci jawaban ini benar nih teman-teman, nomor 3 jawaban A. Nomor 3 itu jawabannya A. Nah, ini 1, ini 2, berarti yang 3-nya ini ya. Di sini ya. Namun ya, bukti terbaru tampak saya kurang setuju kalimat nomor 3 yang salah di sini. Apa ya kesalahannya menurut teman-teman? Tidak ada jawaban yang spesifik dari kunci jawabannya. Saya juga sepakat dengan kalimat nomor 7. Tapi ya di nomor 17 kita lihat jawaban nomor 17. Nah, nomor 17 ini di sini ya. Tuh. Di nomor 17 yang rancu. Ini kalimat rancu dia, bukan kalimat yang tidak efektif. Apa sih beda? Nah, kalimat nomor 16 ini ya, tidak efektifnya ini kalau di sini ada kalimat 3 jawabannya A ya. Kalimat 3 itu ini ya teman-teman. Namun bukti terbaru mengungkapkan vape juga membawa dampak buruk. Kalau di sini ini konjungsinya kepasangan ya. Tuh, kan memang bertentangan dua kalimat 2 dengan kalimat 3 menggunakan konjungsi namun. Nah, ini berbeda ya. Menurut saya sudah benar. Juga membawa dampak buruk. Baru mengungkapkan. Nah, mungkin ini sesuai dengan jawaban ini ya. Karena tadi jawabannya mengungkap vape. Gitu palingan ya. Soal nomor 16. Mohon maaf teman-teman, kondisinya seperti itu. Kita lanjut. Nomor 18 nih. Tadi udah. Oh. Siapa yang belum? Oh iya, nomor 18 ini manakah pernyataan yang tidak tepat mengenai vape berdasarkan paragraf di atas? Jawabannya? Vape membawa dampak Iya. Yang tidak tepat itu adalah vape membawa dampak positif dari bagi kesehatan. Benar tidak? Ya, dampak. Sebenarnya teman-teman ya, perbuatan maksiat juga sebenarnya ada positifnya kalau kita menilai. Tapi memang lebih banyak kemudaratannya gitu, atau negatifnya yang kita dapat. Judi itu ada manfaatnya kalau menang judi nanti orang dapat gitu. Tapi karena kita di agama dilarang ya gitu berjudi, pastinya ada hal negatif yang lebih banyak didatangkan dari kegiatan berjudi gitu. Oke, nomor 19 nih. Antonim dari kata melambung. Merosot. Sinonimnya apa? Melambung, meningkat. Kalau antonimnya? Merosot. Ya. Menanjak, menonjol. Nah ini sebenarnya memang tidak tepat ya, menanjak. Yang tepat itu sebenarnya untuk sinonim meningkat. Nah, kenapa tidak ada pilihan selain merosot? Ya karena memang paling tepat gitu ya. Gitu. Sama. Lanjut. Nomor 20 nih. Alhamdulillah terakhir. Kata diselidiki dapat diganti dengan kata diteliti.
Ya, Diteliti. ditelitinya. Apa bedanya dengan diajari? Diajari beda lagi gitu ya. Kalau diteliti maka diselidik gitu ya, diteliti. Kalau diselidik, kalau diajari berarti memberikan pengetahuan, bukan mencari tahu. Kalau diperbarui berarti membuat hal itu menjadi baru atau bukan mencari tahu apa adanya. Kalau dilihat berarti mengobservasi, bukan menyelidiki. Kalau dilihat ya sekedar lihat. Saya lihat itu ada bunga di taman berwarna merah. Tapi setelah diselidiki dia warna merah, ada sedikit warna kuning, lumayan di tengah-tengah. Gitu. Itulah hasil penyelidikan. Kalau dikontrol, saya melihat bunga tersebut dari hari Minggu awalnya dia kuncup, terus kembang, gitu. Setelah itu berguguran. Jadi kontrol, dia awasi. Ya. Begitu ya teman-teman, 20 soal TO pada hari ini. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, dipersilakan. Diberikan waktu untuk bertanya. Pada, silakan. Cukup? Gak ada kuis? Mau kuis? Kalau biasanya ada kuis gitu? Oh, enggak, biasanya kalau misalkan bahas Teo gak ada sih. Itu kalau materi bisa. Oke, saya ada kuis kok. Kuis saya banyak kok di kuis. Saya akan kasih teman-teman satu kuis, mau nggak? Boleh. Saya teman-teman mau yang 17 soal? Atau soal-soal kata mungkin? Boleh, Kak? Soal mata kuliah boleh lah ya. Oke. Ini ada 10 soal ini nih. Untuk kata baku, kemudian ada konjungsi, kemudian ada ya konjungsi pilihan kata, kemudian tanda-tanda baca, sinonim, kata ya, sip. Nih, saya berikan. Teman mau tulis langsung atau pekerjaan rumah? Langsung aja lah ya. Oke, linknya dalam chat. Semangat. Kodenya 02809. Halo, Assalamualaikum. Ih, kedengaran. Halo, teman-teman. Ya kok, Pembelajaran udah selesai ya? Iya kan? ada kuis. Oh, kok Pak Jeffrey-nya keluar ya?
Kayaknya sinyal. Oh gitu. Terpental, Kak. Makanya kok nggak ada sih. Dikirain takutnya udah selesai soalnya sambil nginput soal buat TO kalian kan besok. Jadi takutnya, oh ini nih lagi ngechat sebentar ya. Terus kuisnya tadi gimana jadi atau Ini lagi mau, Kak. kenapa? Ini lagi mau kuis. Terus Ini pilihnya yang sekolah, yang kantor bisnis, atau yang keluarga ini. Jadi Rahmi. kenapa? Gimana? Iya, bapaknya ngechat katanya laptopnya ke restart gitu. Terus gimana mau kuis jadi apa enggak? Sebentar ya sambil ngechat bapaknya. Bebas, Kak. Kalau misalkan kemungkinan nggak bisa ya nggak apa-apa, Kak. Oh Nggak gitu. maksa. Tadi siapa yang minta kuis, Wildan ya? Enggak, teman-teman juga. Hei. Tumben ya malah minta kuis. Rahmi tuh, mantap. Aduh, nyalahin yo, ayo. Nggak tahu. Kata bapaknya iya nih nggak Malah. tahu. Kalau Kalau semua aja lah, apa kasihan Kak Wildan, takut disalahin. Salahnya aja gak apa-apa lah. mulai. Oke. Gila nih. Linknya udah di-share katanya. Iya, udah di-share. Udah pada masuk ke kuisis kok, Kak. Oh, kuisis ya, tapi bapaknya laptopnya yang mati. Tapi Masa lagi ke restart. Masih Udah ada yang coba masuk. 5 orang. Udah ada yang coba masuk belum ke kuisisnya? Udah. Udah mulai-mulai ya? Belum mulai. Kuisisnya live, Teh. Iya, soalnya bapaknya laptopnya ya yang ke restart. Linknya udah di-share terus tapi masih ada waktu sih ya. Sebentar. Kenapa? Sampai jam 9:30. Iya, sampai 9:30. 11 Jam menit 12. lagi sih. Takutnya nanti malah kebablasan ya. Gimana kebijakan Teteh saja, Bu? Bentar. Pak Jeffrey-nya nelfon nih ya. Aku mute dulu ya. Oke, teman-teman, katanya sih bakal jadi nih. Jadi kuisnya sebentar lagi kan masih ada 10 menit nanti. Tapi linknya beda lagi. Nanti dikirim ke grup aja paling kalau misalnya di WA. Kalau masuk ke Zoom lagi kayaknya udah enggak. Jadi nanti langsung linknya tuh ke grup aja kali ya. Nanti bapaknya ngirim terus aku kirim ke grup. Oke.
Berarti Oke. sekarang live aja Kak gitu. Iya, boleh live aja. Oke.